Ini adalah glorema pos saya dengan kondisi batang sudah besar, daun ada 14, sudah berbunga. Keluarnya bunga ini menandakan bahwa tanaman ini sudah siap atau sudah untuk siap diperbanyak, dan akarnya pun sudah sampai atas, di atas daun yang paling bawah. Jadi dengan kondisi seperti ini akan saya lakukan perbanyakan dengan cara sistem juli induk, tapi masih bawa daun pancing. Dan ini saya tanam di bulan 8, sekarang bulan 11, jadi baru 3 bulan. Jadi masih media yang di sini itu masih pantas dilakukan untuk tidak perlu dibongkar. Jadi masih cocok untuk dilakukan media perbanyakan. Caranya kita angkat dulu tanaman kita, akarnya mantap. Kita buang di media tanamnya di dasar ini, karena media tanamnya dasar ini biasanya itu berisi yang pasir-pasir halus atau sekam-sekam halus yang menumpuk di bawah. Untuk media seperti itu tidak cocok untuk perbanyakan, karena itu bisa terlalu banyak mengandung air, bisa membuat akar busuk. Setelah kita ganti dengan media tanam yang baru, kita masukkan tanamannya. Yang atas ini kita oker-oker, kita ambilin. Setelah kelihatan akarnya seperti ini, kita ambil peso, lalu kita potong. Potongnya di bawah akar yang akan kita dijadikan induknya, supaya akar ini sebagai perangsang untuk tumbuhan akar-akar yang baru. Tinggal potak seperti ini saja. Sudah dapat induknya, masih bawa akarnya. Dan di sini pun masih ada daun pancingnya. Kita padat-padatkan dulu medianya yang di sini sampai biar turun, biar batang atau bonggol tanaman ini kelihatan. Lalu akar yang ke atas seperti ini kalau menurut saya buangin. Karena akar yang di bawah ini itu masih banyak, dan untuk perbanyakan ini dengan daun pancing ini dia tidak terlalu banyak membutuhkan nutrisi. Jadi insya Allah akar yang di bawah ini masih cukup untuk mencari nutrisi yang bisa dialirkan ke daun sebagai proses fotosintesa. Setelah selesai, induknya ini biasanya 2 daun terbawah ini saya buang. Tujuannya supaya akarnya ini tidak tertahan oleh tangkai daun ini sehingga cepat tumbuh. Buangnya pun kita iris tipis hampir ke pangkal daunnya untuk menghindari pembusukan tangkai daun.
Dan apabila batang bawah ini tidak rata seperti ini, kita ratakan atau kita rapikan. Setelah rapi, olesi dengan betadin. Tunggu sampai betadinnya meresap. Tandanya nanti tangkainya ini akan berwarna kehitaman. Ini sudah warnanya kehitaman, berarti betadinnya itu sudah terserap. Untuk double protectionnya atau jaga-jaga 2 kalinya, saya olesi dengan obat jamur. Yang bonggol bawahnya tadi juga sudah saya olesi betadin, saya olesi juga dengan obat jamur. Dan karena ini batang termasuk batang besar, saya memilih pot yang berukuran besar. Tinggal kita tanam seperti biasa. Kalau saya sukanya itu saya kasih media tanam sedikit, dan batang bawahnya ini sebisa mungkin lebih ke dasar pot. Jadi seperti ini. Dipegang supaya berdiri tegak, tidak miring-miring. Baru kita penuhin media tanamnya. Biasanya setelah saya tanam seperti ini, tidak langsung saya siram. Saya tunggu kurang lebih 1 kali 24 jam, baru saya siram. Sambil tanaman ini beradaptasi. Dan karena habis dipotong tadi pasti mengalami stres, makanya kita cukup basahin saja dengan air yang sudah dicampur vitamin B1. Gampang kan kawan? Terima kasih atas support dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.